Kadang, ada masa di mana kamu berhenti sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena kamu benar-benar lelah. Lelah dengan perjuangan yang tak kunjung membuahkan hasil, lelah dengan doa yang terasa sepi tanpa jawaban, lelah dengan kehidupan yang seolah menuntut tanpa memberi jeda. Kamu berdiri di persimpangan antara ingin terus berjalan atau ingin diam saja dan menghilang. Lalu kamu menatap langit, berharap ada suara lembut yang turun, mengatakan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tapi langit tetap diam, hanya angin malam yang menjawab lirih, membawa rasa dingin yang menembus hati. Di momen seperti itu, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengarku? Namun, tahukah kamu, di saat kamu merasa paling sendiri, di saat kamu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti, disitulah sebenarnya kasih sayang Allah sedang bekerja paling lembut. Allah tidak pernah meninggalkanmu, hanya saja manusia seringkali terlampau sibuk menatap luka, hingga lupa bahwa di balik luka itu ada pelukan kasih darinya yang tidak pernah terputus. Ketika kamu menangis dalam diam, saat pipimu basah di tengah malam yang sepi, Allah tahu. Dia tahu setiap detak hatimu, setiap sesak yang kamu tahan agar tidak pecah di hadapan orang lain. Dia tahu bahwa kamu tidak ingin terlihat rapuh, meski sebenarnya hatimu sudah seperti pecahan kaca yang nyaris tak tersisa bentuknya. Kelelahanmu bukan tanda kamu lemah. Kelelahanmu adalah tanda bahwa kamu sedang berjuang keras untuk sesuatu yang berarti. Dan setiap perjuangan yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, tidak pernah luput dari pandangan Allah. Saat kamu menunduk karena kecewa, Dia melihat. Saat kamu mencoba tersenyum padahal hatimu remuk, Dia tahu. Saat kamu memaksa diri untuk tetap kuat di tengah badai, Dia menghitung setiap tetes air mata yang jatuh sebagai saksi bahwa kamu masih berpegang padanya. Karena Allah tidak menilai seberapa sempurna hasilnya, tapi seberapa besar hatimu bertahan untuk tetap percaya. Seringkali, manusia hanya ingin hasil cepat, ingin segera sembuh dari luka, ingin segera keluar dari masalah, ingin segera mendapatkan jalan terang. Tapi Allah, dengan segala kasih dan kebijaksanaannya, menunda bukan karena Dia lupa, melainkan karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari sekadar jawaban. Mungkin bukan sekarang, tapi kelak, ketika kamu menoleh ke masa lalu dan berkata pelan, ternyata semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Maka kamu akan tersenyum, dan dalam senyuman itu, kamu akhirnya memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu merasa dibiarkan. Dan disitulah kekuatan sejati tumbuh. Bukan ketika hidup mudah, tapi ketika kamu masih memilih untuk berdoa meski tidak tahu harus berkata apa. Bukan ketika hati damai, tapi ketika kamu masih mengucap, Alhamdulillah, di tengah luka. Karena ketenangan tidak datang dari dunia yang sepi masalah, melainkan dari hati yang yakin bahwa di balik semua yang terjadi, ada tangan lembut Allah yang sedang menuntunmu perlahan menuju tempat terbaik. Maka jika hari ini kamu merasa lelah, berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk bersandar. Biarkan hatimu beristirahat di pangkuan kasih-Nya. Tidak apa-apa merasa rapuh, tidak apa-apa menangis, karena bahkan air matamu pun punya arti di hadapannya. Pernahkah kamu merasa sudah terlalu sering berdoa, tapi langit seakan tetap tertutup? Kamu sudah mengangkat tangan di malam-malam sunyi. Kamu sudah memohon dengan air mata yang tak terhitung jumlahnya, tapi hidup seolah tidak berubah. Doa-doa yang kamu panjatkan terasa menggantung di udara, tidak sampai pada tempat tujuan. Kamu mulai bertanya, apakah Allah benar-benar mendengarku? Di saat seperti itu, hati mulai meragukan, pikiran mulai goyah, dan langkah terasa kehilangan arah. Tapi ketahuilah, diamnya doa bukan berarti doa itu tidak didengar. Kadang, diamnya doa adalah bentuk kasih sayang yang paling lembut dari Allah, karena Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menjawabnya. Allah tidak pernah menolak doa hamba-Nya. Setiap pinta yang keluar dari hatimu, bahkan yang tidak sempat terucap oleh bibirmu, semuanya tercatat di sisinya. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi ada doa yang dijawab dengan cara yang tidak kamu duga. Saat kamu memohon kekuatan, mungkin bukan masalahnya yang diangkat, tapi hatimu yang dikuatkan. Saat kamu meminta jalan keluar, mungkin bukan pintu dunia yang terbuka, tapi kesabaran yang tumbuh di dadamu. Karena Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu inginkan.
Dia mendengar setiap helaran napasmu, setiap gemetar dalam suaramu, dan setiap getar kecil dalam hatimu yang terus berharap. Tidak ada yang luput dari perhatiannya, bahkan yang paling halus sekalipun. Bayangkan seseorang yang kamu cintai sedang membuatkanmu kejutan. Dia butuh waktu, persiapan, dan momen yang tepat agar kejutan itu benar-benar membuatmu bahagia. Jika kamu datang terburu-buru dan memintanya sekarang juga, mungkin kejutan itu tidak akan sempurna. Begitulah Allah memperlakukanmu. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, tapi manusia seringkali tidak sabar menunggu. Padahal di balik penantian yang panjang, ada proses yang sedang membentukmu, membentuk hatimu menjadi lebih lembut, imanmu menjadi lebih kuat, dan jiwamu menjadi lebih matang. Doa bukan sekadar permintaan, tapi juga perjalanan untuk mengenal siapa dirimu di hadapan Sang Pencipta. Kamu tahu, terkadang Allah menunda bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia ingin kamu lebih dekat. Saat doa belum dijawab, kamu akan terus mencari, terus memohon, dan terus berbicara padanya. Dalam keheningan itu, hubunganmu dengan Allah tumbuh tanpa kamu sadari. Setiap kali kamu mengadu, kamu sedang mendekat pada sumber segala ketenangan. Setiap kali kamu menangis karena tak kunjung mendapat jawaban, kamu sebenarnya sedang dicintai. Karena hanya orang yang dicintai yang diberi kesempatan untuk kembali dan terus berbicara pada Tuhannya. Maka jangan pernah berhenti berdoa, meski jawaban belum datang. Karena kadang, keajaiban bukan pada hasil akhirnya, tapi pada hati yang tetap yakin di tengah penantian. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus menunggu. Kamu akan melihat bagaimana setiap peristiwa yang dulu membuatmu kecewa ternyata adalah bagian dari rencana besar yang penuh kasih. Kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah menolak doamu. Dia hanya menundanya agar kamu tumbuh lebih siap untuk menerimanya. Maka saat kamu menatap langit malam dan merasa sepi, ingatlah, mungkin langit memang diam, tapi itu bukan karena Dia tidak mendengarmu. Itu karena Dia sedang bekerja dengan cara yang tidak bisa kamu lihat. Allah tahu waktu terbaik untuk menjawab, dan Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat. Semua doa akan sampai tepat pada saat hati dan takdirmu siap untuk menerimanya. Ada hari-hari di mana segalanya terasa terlalu berat. Nafasmu terasa pendek, dada terasa sempit, dan setiap langkah seperti membawa beban yang tak terlihat. Dunia terasa begitu ramai, tapi di dalam dirimu hanya ada keheningan yang menyakitkan. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak menyadari betapa keras kamu berusaha untuk tetap tegar. Kamu tersenyum, kamu tertawa, tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Aku sudah tidak kuat. Kamu tidak ingin menyerah, tapi kamu juga tidak tahu harus bertahan untuk apa. Dalam momen itu, kamu merasa seolah semua orang menjauh, dan yang tersisa hanya dirimu dan kegelapan. Namun percayalah, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, cahaya kasih Allah tetap ada. Hanya saja mungkin kamu belum bisa melihatnya. Allah tidak pernah pergi darimu, bahkan ketika kamu berhenti mencarinya. Saat kamu berdiam diri karena kehilangan semangat, Dia tetap menatapmu dengan kasih. Saat kamu menangis diam-diam di balik pintu kamar, Dia hadir di sana, menatapmu dengan lembut, seolah berkata, "Aku tahu kamu lelah, tapi aku tidak meninggalkanmu." Kadang, manusia berpikir bahwa dijaga itu selalu berarti dilindungi dari kesulitan. Padahal tidak selalu begitu. Kadang, penjagaan Allah justru hadir dalam bentuk kekuatan yang tiba-tiba muncul di saat kamu hampir runtuh. Kamu tidak tahu dari mana datangnya, tapi tiba-tiba kamu bisa menahan air mata, menenangkan diri, dan berkata pelan, "Aku harus tetap percaya." Itulah cara Allah memelukmu, tanpa suara, tanpa wujud, tapi terasa nyata di dada. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, merasa sakit, tapi ibunya tidak selalu mengangkatnya setiap kali ia jatuh. Kadang sang ibu hanya mengamati dari kejauhan, menahan diri untuk tidak membantu, karena ia tahu bahwa anaknya harus belajar agar kakinya kuat. Begitu juga dengan Allah. Dia melihatmu jatuh, Dia mendengar tangismu, tapi Dia tahu bahwa kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat. Setiap luka yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Karena hanya hati yang pernah retak yang bisa benar-benar memahami arti sabar,
dan hanya jiwa yang pernah kehilangan arah yang bisa merasakan betapa berharganya hidayah. Jangan kira kamu sendirian dalam rasa sesak itu. Setiap orang yang kamu lihat tersenyum di luar sana pernah melalui malam-malam penuh air mata yang tidak kamu tahu. Tapi perbedaannya adalah mereka memilih untuk tetap percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka sendirian terlalu lama. Mereka belajar untuk menyerahkan semua yang tidak bisa dikendalikan dan berhenti menyalahkan takdir atas luka yang mereka alami. Karena di balik semua rasa sakit, ada rahmat yang tersembunyi. Mungkin kamu kehilangan sesuatu agar bisa menemukan sesuatu yang lebih bermakna. Mungkin kamu disakiti agar belajar bahwa hanya cinta Allah yang benar-benar tulus. Dan mungkin kamu dihadapkan pada kesepian agar kamu tahu bahwa satu-satunya tempat pulang yang tidak akan menolakmu adalah sujud. Maka, jika hari ini dunia terasa menyesakkan, jangan buru-buru berlari menjauh. Tarik napas dalam-dalam, letakkan tanganmu di dada, dan bisikkan pelan, "Aku masih dijaga." Karena benar, kamu masih dijaga. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ada kekuatan yang menahanmu. Setiap kali kamu merasa kehilangan arah, ada cahaya kecil yang menuntunmu untuk terus melangkah. Dan cahaya itu, tak lain adalah kasih Allah yang tidak pernah padam. Dia tahu kapan harus mendiamkan, kapan harus menguatkan, dan kapan harus menggenggammu erat agar kamu tidak jatuh lebih dalam. Maka, meski hidup terasa sempit, percayalah, Allah masih di sisimu, menjaga, mencintai, dan menuntunmu menuju terang yang telah Dia siapkan sejak awal. Setiap manusia pasti diuji. Tidak ada satupun yang hidup di dunia ini tanpa luka, tanpa kehilangan, tanpa rasa kecewa. Kadang ujian itu datang dari orang yang paling kita percayai, dari hal yang paling kita cintai, atau bahkan dari mimpi yang paling kita perjuangkan. Kita bertanya, mengapa harus aku? Mengapa hidup terasa begitu berat padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga? Pertanyaan itu berputar di kepala, mengganggu hati, dan membuat langkah terasa goyah. Tapi tahukah kamu, setiap ujian yang Allah kirimkan bukanlah tanda kebencian, melainkan tanda perhatian. Ujian adalah cara Allah berbicara dengan lembut kepada hatimu, mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi, melainkan tempat belajar untuk mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Kadang rahmat Allah datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Kita ingin diberi kelapangan, tapi malah diberi kesempitan. Kita ingin diberi kemudahan, tapi malah diberi jalan yang berliku. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang Dia ajarkan. Allah ingin mengajarkan arti sabar, arti ikhlas, dan arti tawakal yang sesungguhnya. Sebab selama hidup berjalan mulus, manusia jarang belajar untuk benar-benar bergantung padanya. Baru ketika hidup terasa berat, hati mulai kembali mencari. Baru ketika semua pintu dunia tertutup, mata hati terbuka dan menatap ke arah langit. Disitulah rahmat sejati bekerja, bukan pada saat kita tertawa, tapi pada saat kita menangis dan tetap memilih untuk percaya. Coba renungkan, bukankah seringkali setelah masa-masa sulit berlalu, kamu baru menyadari betapa banyak pelajaran yang kamu dapatkan? Dulu kamu marah karena kehilangan seseorang, tapi sekarang kamu tahu, kepergiannya justru membuatmu menemukan kedewasaan. Dulu kamu kecewa karena rezeki tertunda, tapi sekarang kamu paham, kalau waktu itu dikabulkan, mungkin hatimu belum siap. Dulu kamu merasa hancur karena kegagalan, tapi kini kamu sadar, kegagalan itu yang membawamu ke arah yang lebih baik. Itulah rahmat yang seringkali tersembunyi di balik ujian. Seperti benih yang harus tertanam dalam tanah gelap sebelum tumbuh menjadi pohon yang kuat, begitu pula jiwa manusia. Ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menumbuhkanmu. Dan di saat kamu sedang dalam masa ujian itu, jangan pernah berpikir bahwa Allah diam. Dia tidak pernah diam. Dia hanya sedang bekerja dalam diam. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi setiap kesabaran yang kamu jaga, setiap air mata yang kamu tahan agar tidak jatuh sia-sia, semuanya dicatat. Tidak ada yang luput dari perhatiannya, bahkan doa yang hanya kamu ucapkan dalam hati pun diketahui. Dalam setiap ujian, ada malaikat yang menuliskan kesabaranmu, dan ada rahmat yang sedang dipersiapkan untukmu. Karena janjinya pasti, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama. Artinya, bahkan di tengah kesulitan itu sendiri,
Sudah ada kemudahan yang mungkin belum kamu lihat. Maka, saat hidup menamparmu dengan keras, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Pegang hatimu erat-erat dan katakan, ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Karena tidak ada ujian yang datang tanpa maksud. Allah tidak akan pernah menguji di luar batas kemampuanmu. Jika kamu diberi cobaan sebesar gunung, itu karena di dalam dirimu ada kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sadari. Kamu hanya perlu terus berjalan, meski dengan langkah yang pelan. Karena setiap langkah kecil menuju kesabaran adalah bagian dari rahmat besar yang sedang menunggu di ujung jalan. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menatap ke belakang dan berkata, ternyata semua air mata ini adalah cara Allah membersihkan jalanku menuju bahagia. Ada saat di mana semua terasa terlalu sunyi. Langkahmu berhenti, semangatmu meredup, dan kamu mulai berpikir untuk menyerah. Tapi di tengah semua rasa hampa itu, ada bisikan lembut yang datang dari dalam hatimu, berkata, jangan berhenti di sini. Itulah panggilan dari Allah, suara yang tidak terdengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Dia memanggilmu untuk bangkit, untuk kembali berjalan meski pelan, untuk menatap cahaya meski matamu masih basah oleh air mata. Karena hidup ini memang bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap berada dalam pengawasan kasih-Nya. Allah tahu kamu lelah. Dia tahu betapa keras kamu berjuang. Dia tahu kamu telah mencoba menahan diri agar tidak jatuh, meski dunia terus mengujimu tanpa ampun. Tapi percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu merasa tidak lagi layak untuk berdoa, saat kamu merasa doamu terlalu kecil untuk didengar, saat kamu merasa telah gagal dalam segala hal, Allah tetap bersamamu. Dia tidak membutuhkan kesempurnaanmu, Dia hanya ingin hatimu tetap percaya. Karena yang membuatmu berharga di sisinya bukan seberapa besar pencapaianmu, tapi seberapa dalam kamu bertahan dan tetap yakin di tengah gelapnya ujian. Lihatlah ke sekelilingmu. Ada banyak hal kecil yang sebenarnya menjadi tanda kasih-Nya. Nafas yang masih terhembus, langkah yang masih bisa kamu ambil, matahari yang masih terbit, dan hati yang masih mampu berdoa. Semuanya adalah bukti bahwa Allah masih menjagamu. Kadang kita terlalu sibuk mencari keajaiban besar, padahal keajaiban itu ada di hal-hal sederhana yang kita alami setiap hari. Mampu tersenyum setelah menangis, mampu memaafkan setelah disakiti, mampu bersyukur di tengah kesempitan, itu semua adalah bentuk pertolongan yang tidak selalu disadari. Jangan tunggu hidup menjadi sempurna untuk bersyukur. Justru bersyukurlah di tengah ketidaksempurnaan, karena di sanalah keikhlasanmu diuji dan cintamu pada Allah tumbuh lebih tulus. Bangkit tidak selalu berarti langsung berlari. Kadang bangkit berarti hanya sekadar berani membuka mata lagi, menatap hari baru dan berkata, aku masih di sini, dan aku masih percaya. Mungkin jalanmu belum terang, mungkin hatimu masih rapuh, tapi tidak apa-apa. Selama kamu terus melangkah, sekecil apapun, Allah akan menuntunmu. Karena tidak ada langkah yang sia-sia jika arahmu menujunya. Jika dunia menertawakanmu karena jatuh, biarkan saja. Karena mereka tidak tahu bahwa di setiap jatuhmu ada pelukan lembut dari Allah yang mengangkatmu tanpa terlihat. Dan suatu hari nanti, ketika kamu sudah berdiri kokoh kembali, kamu akan tersenyum dan berkata, andai aku tahu sejak awal bahwa Allah selalu bersamaku, aku tidak akan pernah takut untuk jatuh. Maka hari ini, bangkitlah. Meski pelan, meski dengan sisa tenaga yang kamu punya, bangkitlah. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena kekuatan tidak datang dari kondisi yang ideal, tapi dari hati yang yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika hatimu hancur, biarkan Allah yang menyatukannya. Jika mimpimu pupus, biarkan Allah yang menggantinya dengan takdir yang lebih indah. Dan jika kamu merasa sendirian, ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di setiap detik hidupmu, ada kasih Allah yang mengiringi langkahmu, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Doa penutup. Ya Allah, kami tahu Engkau Maha mengetahui segalanya, setiap letih, setiap tangis, setiap harapan yang tak sempat terucap. Jadikanlah hati kami sabar dalam menanti, kuat dalam menghadapi, dan ikhlas dalam menerima.
Jika kami lelah, kuatkanlah langkah kami. Jika kami ragu, tenangkanlah jiwa kami. Jika kami jatuh, angkatlah kami kembali dengan cinta MU. Jangan biarkan kami jauh dari MU, bahkan ketika kami sendiri yang lalai. Karena kami tahu, tanpa MU, kami bukan siapa-siapa. Terima kasih, ya Allah, karena di setiap luka, Engkau sisipkan pelajaran. Di setiap kehilangan, Engkau sisipkan kasih. Dan di setiap lelah, Engkau selalu ada, menuntun kami dengan cahaya yang tak pernah padam. Bimbinglah kami untuk selalu percaya, selalu bersyukur, dan selalu kembali kepada MU. Karena hanya di sisi MU, hati kami benar-benar menemukan rumahnya.